Sosling. Sebelumnya perkenalkan, aku Nadia Triambarati, akrab disapa Nadia, dan rekan Aku Aditya Saputra, biasa dipanggil Adit. Kami dari perwakilan Kementerian Sosling BEM Fikes UB. Oke, pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali nih di Suara Sosling edisi bulan September. Nah, di podcast kali ini kita nggak sendirian nih, tapi kita ditemani oleh Puan Bersuara. Halo Puan. Hai. Oke, di podcast kali ini kita berkesempatan mengangkat tema sosial dan masyarakat nih. Nah, tema podcast kali ini adalah Breving Hero Green menenun solidaritas rakyat untuk Indonesia. Nah, aku yakin di sini teman-teman tuh udah pasti nggak asing sih dengan Breving Hero Green. Aku yakin sosial media teman-teman tuh pasti dipenuhi warna pink dan hijau, entah itu di TikTok, IG, Facebook, atau apapun itu. Nah, sebelum kita menyelami topik yang menarik kita pada malam hari ini, nggak afdol nggak sih kalau kita nggak kenalan dulu sama puan-puan yang keren kali ini? Oke, mungkin bisa kenalan terlebih dahulu nih teman-teman. Halo teman-teman semua, kenalin aku Aiko Naomi Marzugadani, biasa dipanggil Aiko, dan sekarang aku nggak sendirian, juga sama rekan aku. Halo, aku Dava Kamila. Kita berdua dari Kementerian Kasrat BEM Fikes UB. Oke, halo Kak Dava dan Aiko. Mungkin sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak udah berkenan jadi narasumber di Suara Sosling kali ini. Oke, kalau boleh tahu nih, kesibukan dan kabarnya akhir-akhir ini gimana nih? Kalau kabar sih alhamdulillah ya, baik banget, sehat, dan semangat banget sih buat podcast malam hari ini. Kalau kesibukan ya paling tugas-tugas kuliah yang banyak sih hari ini ya. Mungkin kalau Kak Dava nih. Oke, kalau aku ya nggak jauh beda sih sama Aiko ya. Aku sebagai mahasiswa ya pasti baik tugas. Mungkin ketambahan sama kepanitiaan aja. Wah, cukup sibuk dan produktif ya kakak-kakak yang ada di sini. Dan semoga podcast kita pada kali ini tuh bisa bikin kakak semua tuh refreshing nih dengan ngobrol-ngobrol santai. Oke, karena dari tadi kita udah kenalan nih, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke topik yang luar biasa keren pada malam hari ini. Oke, mungkin di tengah-tengah masyarakat kita saat itu masih hangat-hangatnya gitu nggak sih Breving Hero Green ini? Nah, mungkin sependek yang aku tahu nih teman-teman, Breving Hero Green ini merupakan slogan yang mengartikan dua warna, yaitu pink dan hijau, yang mana slogan ini tuh lahir di tengah-tengah kekacauan negara sebelumnya, di mana demonstrasi itu melahirkan kedua warna ini yang kemudian disimbolisasi menjadi solidaritas rakyat Indonesia. Oke, mungkin aku penasaran nih dari sisi pandang Puan, apa sih arti dan latar belakang Breving Hero Green yang mana kemudian warna itu bisa menjadi visual yang menjadi senjata untuk menyuarakan aspirasi rakyat? Nah, kalau kita ngomongin pink, pasti banyak orang yang berpikiran tuh kalau warna itu lembut, feminim, atau bahkan tuh kadang suka diremehkan gitu. Tapi justru di sini tuh Breving ini ngegantiin stigma kalau si pink ini tuh dilihat bukan lagi sekedar lembut, tapi berani. Jadi ada semacam pesan, kelembutan juga bisa jadi kekuatan, empati, kepedulian, kasih sayang, dimana itu kan hal-hal yang sering dianggap gak cukup kuat. Jadi padahal dalam konteks solidaritas rakyat, itu justru yang bikin kita bertahan bareng-bareng. Setuju banget sih sama yang tadi udah Kak Dava bilang. Jadi ini tuh kayak nge-reclaim makna ya. Dari pink itu yang awalnya kayak dianggap manis-manis aja gitu, tuh sekarang justru malah jadi simbol dari keberanian. Nah, kalau disandingkan dengan warna hijau nih, yang warna hijau itu identik banget sama kehidupan, sama alam. Nah, sekarang itu identik sama proses penyembuhan dan tumbuh kembali. Kayak bisa kita lihat ya di tengah kondisi masyarakat kita yang kemarin tuh sempat chaos banget ya. Tapi hijau ini kayak simbol energi baru, simbol optimisme rakyat, dan ajakan buat bangkit bareng-bareng sih ke depannya. Oke, jadi kalau digabung nih, pink dan hijau ini tuh punya narasi lengkap ya. Nah, dari pink ini yang ngasih energi keberanian lewat empatinya, sedangkan hijau ini ngasih arah ke depan, ada harapan, ada kehidupan baru. Benar, makanya itu tadi kan disebut juga Breving Hero Green ya, dimana itu ada keberanian dan ada kepahlawanan, tapi juga ada semangat merawat dan menjaga kehidupan ke depannya. Jadi bukan sekedar kita itu melawan, tapi juga kita itu membangun sesuatu yang baru sih. Oke, ternyata kedua warna ini yang berdampingan ini tuh ternyata lahir di tengah demonstrasi kemarin ya, di mana warna ini tuh kemudian disimbolisasikan menjadi solidaritas rakyat yang kemudian tuh buat mengawal aspirasi-aspirasi rakyat gitu. Oke, sepanjang aku mengamati media sosial sekarang nih, kampanye Breving Hero Green ini cukup berkembang di tengah masyarakat kita sekarang. Apalagi di kalangan kita, kalangan anak muda. Contohnya itu dimulai dari banyaknya user Instagram yang mengubah foto profil mereka tuh menjadi pink dan hijau, dimana warna itu menjadi visualisasi yang membersamai aspirasi yang diajukan oleh rakyat ke pemerintah.
Oke, berarti adanya tren dua warna ini tuh lebih mempererat kesolidaritasan rakyat gitu ya untuk mengawal aspirasi-aspirasi yang kita ajukan gitu ya. Oke, betul banget nih Nat. Dari segi pandang aku juga, warna itu cukup mendorong kesolidaritas rakyat sekarang. Nah, di mana rakyat sekarang tuh menyuarakan hak mereka dari warna tersebut. Nah, di sini aku mau tanya pandangan Puan yang ada di sini. Bagaimana sih Brave Pink Hero Green ini mempengaruhi solidaritas dan seberapa besar pengaruh mereka? Oke, kalau menurut aku tuh pengaruhnya cukup besar ya, karena simbol kayak gini tuh gampang banget buat orang relate. Kayak misalnya orang tuh mungkin gak ikut demo ke jalan gitu, tapi cukup ganti foto profil mereka dengan nuansa pink dan hijau, menurut mereka tuh udah merasa jadi bagian dari gerakan tersebut gitu. Jadi ada rasa keterhubungan, walaupun sebenarnya tuh nggak semua orang bisa hadir secara fisik gitu kan. Itu kan bentuk solidaritas yang baru lahir dari media sosial. Nah, Brave Pink Hero Green ini jadi semacam bahasa visual yang menyatukan biar orang tuh merasa aku juga ikut bersuara loh gitu. Oke, jadi berarti tren Brave Pink Hero Green ini nggak cuma arus tren aja, tapi bisa menjadi penguat rasa solidaritas di tengah rakyat gitu ya. Bener banget sih Nat, karena di satu sisi tuh rakyat jadi punya simbol identitas bersama, terus di sisi lain pemerintah tuh juga nggak bisa anggap kita remeh sih, karena makin banyak orang yang pakai simbol ini, jadi makin jelas kalau aspirasi itu bukan hanya suara segelintir orang ya, karena itu tuh jadinya melambangkan suara kolektif dari rakyat-rakyat itu tadi. Oke, kalau kita amati sekarang nih, ternyata emang sebesar itu ya pengaruh dari dua warna tersebut. Nah, warna itu jadi simbolis kesolidaritas di tengah ketidakstabilan negara kita sekarang. Oke, nah kampanye Brave Pink Hero Green ini kan semakin berkembang ya di tengah masyarakat. Nah, setelah aku baca-baca ternyata kampanye ini menimbulkan kontroversi nih. Ada yang beranggapan positif untuk terus menggunakan slogan ini untuk mengawal aspirasi kita, tapi ada juga yang beranggapan negatif nih, di mana arus laju tren ini malah dianggap sebagai pemecah fokus kita. Nah, aku penasaran nih dari segi Puan mengikuti perkembangan di masyarakat, gimana sih naik turunnya Brave Pink Hero Green ini di masyarakat terkait bagaimana masyarakat itu melihat perkembangan yang ada di Indonesia sendiri itu. Oke, kalau aku tuh ngelihatnya kalau Brave Pink Hero Green ini tuh justru bikin masyarakat tuh lebih melek dan peduli sama isu-isu yang ada di Indonesia sekarang. Jadi orang yang awalnya cuek, akhirnya tuh ikut aware karena ada simbol warna yang gampang banget diingat. Jadi dari situ mereka tuh jadi tertarik dan cari tahu gitu. Sebenarnya ada masalah apa sih di balik gerakan ini? Itu menurutku, dan dampaknya itu positifnya cukup gede banget gitu ya. Iya bener banget sih, setuju sama yang udah Kak Dava sampein. Kayak gerakan ini tuh kayak punya pengaruh positif gitu nggak sih di masyarakat itu, mereka merasa jadi lebih kompak, merasa lebih bareng-bareng. Apalagi kayak di era digital sekarang, jadi solidaritas tuh gampang banget ya kelihatannya. Kayak misal mereka kayak ubah foto profil yang jadi pink hijau atau di unggahan-unggahan di Instagram atau di TikTok gitu. Jadi kayak mereka tuh ngerasa kayak, oh banyak banget nih orang yang sepemikiran sama aku. Jadi mereka tuh makin percaya diri buat kolektif ngomong ya ke pemerintah kalau rakyat itu sebenarnya punya suara yang sama sih. Oke, tadi kan kita udah bahas sisi positifnya nih. Nah, tapi aku juga sempat nih baca-baca di media sosial mengenai kritik yang bilang simbol Brave Pink Hero Green ini tuh justru bikin isu kita tuh ketutupan. Nah, jadi tuh orang sibuk ngomongin warnanya aja, tapi tuh bukan substansi tuntutannya. Nah, menurut pandangan Puan tuh gimana ya? Kalau menurut aku sih adanya kayak berita-berita kayak gitu sih wajar ya, karena kadang kan simbol itu bisa lebih viral daripada isu atau tuntutan yang lagi mau disampaikan gitu ya. Jadi orang itu gampang banget nih ikut tren, kayak misal tadi yang udah disebutin kayak foto profil jadi ganti pink atau hijau, dan tapi belum tentu mereka tuh kayak paham apa sih isi yang sebenarnya mau disampaikan ke pemerintah, apa sih yang mau disuarain gitu ya. Jadi bisa dibilang ada resiko sih sedikit ya gitu kalau pesannya itu tenggelam di balik visualnya itu tadi. Bener banget, aku setuju. Itu kayak dua sisi mata uang ya. Yang simbolnya tuh keren, gampang nyebar, tapi justru karena kita terlalu fokus ke warnanya, orang tuh jadi kurang dalam buat membahas masalah yang sebenarnya. Jadi misalnya, kalau misal tujuan menuntut kebijakan tertentu, itu tapi di medsos malah lebih ramai bahas lagi tren warna pink hijau nih gitu. Jadi ya akhirnya esensi pergerakannya tuh jadi nggak ada gitu.
Oke, jadi cukup beragam ya perkembangan Branding Hero Green ini di tengah masyarakat kita. Ada yang beranggapan kalau ini tuh positif untuk mengawal aspirasi sesuai tujuan kita, tapi ada juga yang negatif kayak bisa memecah fokus utama kita gitu. Jadi harapannya teman-teman tetap bisa fokus ke tujuan utama gitu. Betul banget nih Nat. Nah, kalau dilihat dari pesatnya penggunaan kedua warna ini di tengah masyarakat sekarang, kira-kira Brave Hero Green ini akan menjadi simbolis solidaritas sesaat atau berkelanjutan sih, Nat? Oke, kalau berdasarkan latar belakangnya sih, Dit, menurut aku bakal sustainable sih. Karena selain jadi sentimen solidaritas rakyat, itu juga bisa jadi pengingat kita kalau ada rekan kita yang kemarin gugur di aksi kemarin gitu. Oke, setuju banget, Nat. Oke, dari Puan sendiri, kira-kira apakah slogan Brave Hero Green ini akan menjadi simbol solidaritas yang sustainable atau hanya menjadi tren sesaat aja nih? Mungkin agak sedikit berkebalikan ya. Kalau menurut aku tuh mungkin ini tuh bisa aja jadi tren sesaat gitu sih. Karena kan namanya media sosial ya, kayak ada berita dikit bisa sempet viral, bisa naik, tapi nggak lama juga dia tuh akan turun dan tenggelam juga sih. Jadi itu tuh kayak ada potensi untuk dilupakan. Orang itu kayak bisa banget nih, dia tuh semangat pakai slogan Brave Hero Green sekarang. Tapi bisa aja bulan depan kalau misalnya ada isu-isu baru, mereka itu langsung pindah fokus nih. Jadi tantangannya tuh emang besar ya untuk bikin gerakan ini tuh tetap sustainable ke depannya. Setuju banget, apalagi ada juga kritik yang bilang simbol ini tuh kadang bikin orang lebih sibuk dengan visualnya ketimbang memahami isu utamanya. Jadi kalau misalkan itu terjadi, ya resikonya besar. Jadi solidaritas yang terbentuk jadi dangkal, sekedar ikut-ikutan tren. Jadi bukannya memperkuat gerakan, malah bisa bikin pesannya atau tuntutannya itu tertutup. Berarti ada keraguan ya ini, kalau ini tuh bisa bertahan lama. Iya sih, mungkin kalau untuk keraguan tuh ada dikit lah ya, tapi kita tuh tetap harus ambil kayak sisi positifnya ya. Dimana kalau ini tuh mungkin bisa aja cuma jadi tren, tapi setidaknya tren ini tuh berhasil ya, seenggaknya bikin teman-teman semua di sini tuh lebih aware dulu sama kondisi lingkungan sekitar. Nah, kalau menurut aku itu langkah awal yang penting banget sih ya di sini. Kalau bisa mungkin dikelola dengan baik, misalnya disambungkan dengan edukasi-edukasi atau aksi nyata, Brave Hero Green ini punya peluang sih buat jadi simbol pergerakan yang berkelanjutan. Oke, jadi mungkin kuncinya itu ada di masyarakat ya, untuk menjaga semangat di balik simbol ini. Kalau misalkan energinya solidaritas bisa dipertahankan, bahkan mungkin diubah jadi gerakan yang nyata, aku optimis kalau misalkan Brave Hero Green ini nggak cuma jadi tren sesaat, tapi benar-benar bisa jadi simbol yang sustainable. Oke, jadi meskipun ada sisi kontra di mana bisa memecah fokus kita, itu tuh masih ada harapan kalau ini bisa sustainable asal diarahkan ke substansi yang sebetulnya gitu ya. Benar. Oke, mungkin dari kita juga berharap slogan itu bisa jadi pengingat bagi kita semua. Nah, bakal menjadi simbolis juga, simbolis solidaritas rakyat yang berkepanjangan. Nah, meskipun nanti itu pasti ada pasang surutnya terhadap slogan ini, tapi harapannya solidaritas masyarakat sekarang itu tetap terjaga hingga tercapainya Indonesia yang stabil. Oke, aku setuju banget sih terkait hal itu. Oke, melihat perkembangan Brave Hero Green di tengah masyarakat kita, seringkali itu masyarakat berkembang nih pikirannya, ada yang berpendapat positif, ada yang negatif, jadi kayak berkubu-kubu gitu. Nah, gimana sih caranya biar masyarakat ini lebih fokus ke tujuan utama dan lebih kritis terkait isu-isu yang ada di Indonesia, jadi kayak lebih terfokus gitu daripada lebih fokus ke visual atau tingkat visual-visual gitu. Oke, mungkin kalau aku sih lihatnya langkah pertama itu dari mulai kita bisa belajar memilih informasi. Sekarang kan arus informasi itu cukup kencang banget ya, jadi apalagi di medsos gitu. Jadi sebelum di-share atau kita berkomentar, itu lebih baiknya kita cek dulu nih sumbernya itu valid atau enggak. Itu udah jadi bentuk kritis kita sederhana, tapi dampaknya itu besar banget gitu buat ngurangin hoax. Dan jadi kritis itu bukan cuma baca aja, tapi juga berani tanya dan bandingin informasinya. Oke, menarik banget. Jadi intinya tuh kita jangan sampai fokus ke satu berita aja dan jangan sampai puas di satu berita aja gitu ya, Kak. Iya benar. Terus satu lagi nih, kritis itu tuh juga bukan soal berani refleksi aja. Maksudnya kita tuh nggak cuma nyalahin pemerintah atau pihak lain, tapi juga evaluasi diri kita. Apa kita udah ikut berkontribusi dengan cara yang positif mungkin. Karena solidaritas itu nggak berhenti di simbol, tapi juga tanggung jawab kita sehari-hari.
Setuju sih, mungkin kayak ngerangkum ya 3 poin besar dari yang udah disampaikan sama Kak Dava tadi. Kita itu bisa dilakuin sama masyarakat, itu tuh ada cek sumber dulu ya, kita nggak langsung asal share-share berita yang emang udah ada. Terus kita tuh bisa diskusi sih sama teman-teman atau bahkan sama keluarga. Terus kita tuh juga bisa refleksi diri, jadi kita tuh nggak melulu nyalahin pihak lain, tapi juga kayak introspeksi diri kita tuh udah seperti apa sih gitu. Nah kalau 3 poin itu tadi bisa jalan bersamaan, aku yakin sih solidaritas rakyat ini nggak cuma jadi tren, tapi ini tuh bisa benar-benar jadi kekuatan untuk Indonesia yang lebih stabil ke depannya. Oke, keren banget ya Nat. Nah, jadi kritis itu bukan soal sinis aja teman-teman, tapi justru peduli dan mau cari kebenarannya. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih belum aware nih terkait kondisi negara kita sekarang, bisa lebih kritis lagi dan jangan puas di satu sumber aja. Pastikan kebenaran dan jangan sampai terpecah belah. Oke, aku setuju banget di terkait hal itu. Oke, melihat Brave Hero Green yang semakin berkembang, kan kita tarik mundur tadi, Brave Hero Green ini tuh muncul dari aksi demonstrasi gitu ya teman-teman. Nah, aku nih penasaran banget gimana sih aksi demonstrasi ini bisa melahirkan kesolidaritasan rakyat gitu. Jadi kayak gimana demonstrasi ini bisa menjadi ruang perjumpaan sosial sehingga merubah dan atau memecah gitu sekat perbedaan di masyarakat sehingga lahir kesolidaritasan gitu. Oke, kalau aku ngelihatnya tuh demo itu ibarat wadah kumpul yang unik banget gitu ya. Di situ orang-orang tuh dari latar yang berbeda-beda, entah itu mulai dari mahasiswa, pekerja, atau bahkan ibu rumah tangga ataupun komunitas kecil. Jadi bisa hadir dengan tujuan yang sama gitu. Nah, ketika semua orang turun dengan keresahan yang serupa, sekat-sekat yang biasanya bikin jarak itu entah status sosial, pendidikan ataupun asal daerah otomatis itu akan jadi luntur. Yang kelihatannya cuma satu, kita sama-sama rakyat yang lagi berjuang. Iya, setuju banget sih. Karena aku rasa itu yang bikin demonstrasi itu jadi ruang buat solidaritas ya. Kayak yang biasanya kita nggak kenal sama satu lain. Justru kalau lagi turun ke jalan, kita itu bahkan saling bantu, saling melindungi. Atau kayak kita sekecil berbagi minum gitu nggak sih, biar sama-sama capeknya itu bisa hilang sedikit gitu ya. Nah mungkin hal-hal kecil yang kayak gitu justru aku rasa itu bisa bikin kebersamaan itu tumbuh secara natural. Jadi nggak cuma orasi aja yang penting, tapi interaksi antar manusianya itu juga nggak kalah penting sih. Oke, berarti kalau aku simpulin nih, demo tuh bukan sekedar menyuarakan tuntutan aja ya, tapi ada momen kebersamaannya juga. Betul banget. Jadi kalau dikaitin nih sama topik kita dari tadi, yaitu Brave Pink Hero Green, simbol warnanya itu jadi makin kuat karena emang lahir dari momen perjumpaan sosial yang kayak gitu tadi. Kayak warnanya itu bukan asal pilih, tapi emang dari pengalaman bersama-sama kita itu tadi turun di jalanan. Itu yang bikin maknanya itu lebih dalam lagi ya, dan lebih relevan banget nih sampai sekarang. Wih, setuju banget sih. Jadi bisa dibilang demonstrasi itu bukan soal aksi politik teman-teman, tapi juga ruang sosial yang menguatkan solidaritas ya Puan. Oke, jadi harapannya jangan sampai terpecah belah ya teman-teman dalam menyuarakan aksi, tetapi tetap harus fokus pada tujuan utamanya juga. Oke, betul banget. Kalau dilihat dari luar biasanya dampak demonstrasi ini yang positif tentunya, umumnya ada seruan itu tujuannya untuk kita menuntut perubahan dari aspirasi-aspirasi kita gitu. Nah, menurut Puan sendiri nih, slogan Brave Pink Hero Green ini bisa nggak sih kira-kira menjadi kunci perubahan untuk Indonesia yang lebih stabil gitu? Oke, menurut aku tuh bisa banget ya, karena slogan itu lahir bukan secara tiba-tiba gitu kan, tapi dari keresahan dan juga harapan banyak orang. Blackpink itu melambangkan keberanian, khususnya keberanian perempuan untuk menyuarakan pendapat gitu, untuk enggak lagi takut dianggap lemah atau dipinggirkan. Sementara Brave Pink Hero Green ini menggambarkan kepahlawanan dalam menjaga bumi dan lingkungan, sesuatu yang sekarang tuh jadi isu yang besar banget. Dan juga ketika dua semangat ini digabungkan, ada energi kolektif yang kuat, keberanian untuk bersuara dan juga bertanggung jawab untuk menjaga gitu. Oke, jadi ini tuh lebih dari sekedar kata-kata ya, tapi ada nilai dalam dibaliknya. Betul banget sih, karena kalau cuma slogan tanpa aksi nyata itu kan bakal cepet hilang sih ya ke depannya. Tapi kalau dari orang-orang itu beneran merasa punya ketertarikan nih sama makna di baliknya, ini tuh aku yakin banget bisa jadi fondasi solidaritas yang panjang buat masa depan. Dan solidaritas tuh penting banget sih menurut aku, karena perubahan besar di negara kita itu biasanya lahir dari gerakan kolektif, bukan dari kerja individu semata. Oke, paham. Jadi
slogan ini tuh bisa dijadikan arah gerak bersama gitu ya untuk Indonesia yang lebih stabil gitu harapannya. Benar, kalau kita bisa konsisten nih ngejaga semangat yang sekarang kita bangun, slogan ini tuh bisa jadi kayak pengingat terus-menerus nih ya, bahwa generasi muda itu sekarang kan udah lebih kritis dan dia itu lebih peduli sama isu sosial dan lingkungan. Jadi mereka itu bisa menjadikan Brave Hero Green ini tadi sebagai simbol perjuangan yang nyata ya, bukan cuma sekedar di jalanan atau di keseharian. Jadi menurut aku ini potensi yang besar banget sih buat jadi kunci perubahan bangsa ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan. Oke, setuju banget sih. Jadi slogan Brave Hero Green ini akan bisa jadi kunci perubahan asal dari kitanya, mengarahkan nih ke tujuan utama kita, dan kita kawal juga ke arah gerak bersama sampai Indonesia stabil. Oke, betul banget Adit. Nah, berhubung tadi merupakan penghujung pembahasan kita, kira-kira mungkin Puan bisa memberikan saran kepada teman-teman yang lagi nonton sekarang, gimana sih caranya memulai? Mungkin teman-teman di sini masih bingung ya, gimana sih caranya memulai untuk mengawal isu-isu yang ada di Indonesia gitu. Oke, kalau menurut aku tuh yang paling penting adalah mulai dari hal-hal yang paling dekat sama diri kita gitu. Nggak usah langsung turun ke jalan gitu. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil, dimana kita tuh suka lebih baik membaca berita-berita terkini gitu. Kan kita bisa lewat Instagram, TikTok, ataupun kalau misalkan kalian buka Google itu kan pasti ada news terkini gitu ya. Itu bisa dimulai dari situ dan coba pahami isu-isu yang lagi hangat. Dari situ tuh nanti kita akan tahu mana yang paling resonate sama diri kita, apakah soal lingkungan, pendidikan, kesehatan, ataupun kesetaraan gender gitu. Mungkin mau nambahin dikit kali ya, yang kayak kita tuh nggak boleh ngeramein aksi-aksi kecil di kehidupan kita sehari-hari. Kayak kita tuh peduli nih buang sampah, kita ini saling menghargai dan berani speak up nih tentang isu-isu yang memang terjadi. Dan menurut aku tuh itu juga bentuk dari pengawalan isu walaupun skalanya itu masih kecil gitu ya. Oke, setuju banget nih Puan. Berarti ini itu jangan takut untuk mulai ya. Nah, meskipun dari langkah yang kecil teman-teman, langkah sederhana, kalau semua orang tuh gerak dengan cara mereka masing-masing tuh dampaknya bisa besar banget loh. Betul banget. Perubahan besar selalu diawali dari langkah kecil. Jadi jangan nunggu merasa cukup pintar atau cukup berani dulu, tapi mulai dulu dari yang bisa kita lakukan sekarang. Oke, sarannya super keren ya malam ini. Nah, harapannya saran-saran tadi dapat diimplementasikan nih oleh teman-teman yang nonton pada podcast kali ini. Oke, karena tadi kita udah bahas topik-topik keren, aku bisa menyimpulkan sedikit saja terkait Brave Hero Green ini, dimana ternyata slogan ini tuh seperti dua sisi mata uang, dimana ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Tapi diharapkan teman-teman ini untuk tetap fokus dan jangan sampai terkecoh sehingga fokus kita tuh terpecah belah gitu. Jadi tetap kawal slogan ini jadi aksi gerakan bersama gitu. Jadi jangan terpecah fokusnya gitu. Oke, setuju banget Nat. Nah, teman-teman jangan sampai kehilangan fokusnya dan tetap menjaga solidaritas dalam rakyat Indonesia. Oke, betul banget itu. Oke, mungkin karena tadi kita udah bahas topik keren yang cukup menarik tadi. Oke, mungkin semoga harapannya percakapan ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman di kemudian hari gitu. Nah, sekali lagi aku mau ngingetin kalau percakapan yang kita bangun tadi pure maksudnya hanya untuk meningkatkan kepedulian teman-teman ke atas isu-isu yang ada di Indonesia tanpa maksud untuk menyinggung pihak manapun gitu. Oke, karena sudah di penghujung podcast juga, dari kami tuh mau ngucapin terima kasih kepada Kak Dava dan Kak Aiko yang sudah memaparkan materi-materi yang super keren pada podcast kali ini. Dan terima kasih juga udah bersedia menjadi narasumber podcast di Suara Sosling bulan September. Oke, sama-sama Suara Sosling. Oke, dengan senang hati. Mungkin cukup sekian yang bisa kami bawakan. Semoga bisa memberikan manfaat dan sampai jumpa di topik-topik menarik lainnya di Suara Sosling edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.